Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1436. Kemunculan pedang pemenggal dewa jelas di luar dugaan Miaoling. Jika kuali naga iblis terkenal pada zaman era kuno dekat, itu bukan karena kekuatannya yang luar biasa, melainkan karena kuali iblis ini ditempa secara pribadi oleh Kaisar Abadi dari klan 9 dunia bawah. Tetapi pedang pemenggal dewa berbeda. Pedang ini memiliki reputasi yang sangat mengerikan pada zaman era Purba Agung. Di antara arwah-arwah yang tewas di bawahnya, entah sudah berapa banyak ahli tingkat atas, dan entah sudah berapa banyak darah ahli tingkat dewa tertinggi yang telah diminumnya. Sejak Kaisar Abadi Taisang dan Yang Mulia Naga Leluhur Abadi menghilang pada zaman era Purba Jauh, berbagai kekuatan besar yang dipimpin oleh klan Roh Kudus pun mulai menyerang klan Taisang. Namun, klan Taisang bisa dihormati oleh puluhan ribu klan. Sekalipun tanpa Kaisar Abadi Taisang, di dalam klan mereka masih ada banyak sekali ahli yang kuat. Di antaranya, ada seorang tokoh ganas yang menempa sebuah pedang darah dan menciptakan reputasi yang gemilang. Hingga kemudian klan Roh Kudus melahirkan seorang Kaisar Abadi, barulah ia berhasil membunuh pemilik pedang pemenggal dewa. Konon di antara warisan 9 teknik terlarang dari klan Taisang, teknik terlarang pemenggal dewa adalah yang paling ganas. Jangan lihat pedang pemenggal dewa bukan senjata yang ditempa oleh seorang Kaisar Abadi. Tetapi jika bicara soal kekuatan buasnya, ia bahkan melampaui sebagian besar harta karun Kaisar Abadi. Inilah mengapa kuali naga iblis saat itu bisa ditekan oleh pedang pemenggal dewa, dan mengapa roh kuali naga iblis sangat ketakutan terhadap pedang pemenggal dewa. Roh kuali naga iblis pernah mengikuti Kaisar Abadi 9 dunia bawah untuk waktu yang sangat lama. Ia pernah mendengar Kaisar Abadi 9 dunia bawah berkata sendiri, seandainya tokoh ganas pemenggal dewa dari klan Taisang itu datang ke era kuno dekat, sekalipun ia adalah seorang Kaisar Abadi, mungkin paling-paling ia hanya bisa bertarung seimbang dengannya. Tampaknya aku benar-benar tidak bisa menahanmu. Miaoling menghela napas pelan, wajahnya yang sempurna menunjukkan kepasrahan. Ia mengangkat tangannya, dan senjata abadi tingkat dewa tertinggi yang merupakan milik eksklusif gadis suci terbang kembali dan disimpan ke dalam tubuhnya. Dan di dalam lautan kesadaran berbentuk langit berbintang miliknya, Luo Xiu dengan kuali naga iblis di atas kepala dan pedang pemenggal dewa di tangan, tidak lagi menghadapi perlawanan atau halangan apapun di sepanjang jalan. Ia dengan mudah tiba di pusat lautan kesadaran berbentuk langit berbintang itu dan melihat roh abadinya. Aku sudah menyerah untuk melawan, apa yang akan kau lakukan padaku? Roh abadinya menatap ke arah wujud jiwa Luo Xiu, tatapannya sedikit menyiratkan rasa sedih. Wujud roh abadi itu sama persis dengan wujud aslinya, bahkan terlihat lebih suci. Tubuhnya memancarkan kilau seperti giok hangat, sebening mutiara, memesona dan sempurna tanpa celah. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak tergerak. Ia tetap menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap gadis suci Yuanxi di hadapannya ini. Biarkan aku menanamkan segel, dan aku akan pergi. 3 jam kemudian, segel itu akan terlepas dengan sendirinya. Sambil berbicara, Luo Xiu berjalan ke arahnya. Pedang pemenggal dewa siap menebas kapan saja, dan besi penekan dewa juga telah bersiap sedia. Terhadap Miaoling, Luo Xiu sebenarnya tidak memiliki banyak niat jahat. Hanya saja, status dan posisi mereka berdua berbeda, terkadang terpaksa harus menjadi musuh. Tetapi jika Miaoling bersikeras untuk membawanya secara paksa ke tanah leluhur klan Yuanxi, maka Luo Xiu hanya bisa berbalik memusuhi. Sekalipun harus mengerahkan semua kartu trufnya, ia akan membunuhnya di sini. Mata Miaoling dan Luo Xiu saling bertatapan. Ia kembali menghela napas pelan. Tentu saja ia bisa melihat, lawannya tampak tenang, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Jika ia patuh, ya sudahlah. Seandainya ia ingin melawan, orang yang tidak tahu cara menghargai wanita cantik ini sangat mungkin akan benar-benar bertindak kejam padanya. Seolah pasrah pada takdir, ia menutup matanya. Miaoling tidak memiliki niat untuk melawan. Sejujurnya, ia juga tidak ingin melakukannya. Paling parah nanti jika tetua agung dari tanah leluhur itu meminta pertanggungjawaban, ia akan melaporkannya apa adanya. Serash, serash, serash. Gerakan Luo Xiu sangat cepat. Dengan memadatkan kekuatan jiwa di ujung jarinya dan mengaktifkan teknik segel roh abadi Taisang, ia mengukir sebuah segel di antara alis tubuh roh abadi Miaoling. Segel ini bukanlah segel perbudakan yang mengendalikan orang lain, melainkan sebuah teknik rahasia untuk menyegel lautan kesadaran roh abadi. Dan sebelum segel itu terlepas secara otomatis, lautan kesadaran roh abadi Miaoling akan tersegel, tidak dapat mengirimkan pesan ke dunia luar. Tubuhnya juga akan terpaku di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kau sangat patuh, dan juga sangat pintar.
Setelah menanamkan segel, di antara alis roh abadinya muncul sebuah simbol berwarna emas. Meskipun tingkat kultivasinya sangat kuat, dalam hal kekuatan jiwa dan roh abadi, Luo Xiu justru lebih unggul darinya. Ia yakin dalam waktu singkat Miaoling tidak akan bisa melepaskan segel itu sendiri. Dengan satu pikiran, kekuatan jiwanya kembali ke tubuh aslinya. Luo Xiu yang berada di dalam paviliun di dunia luar perlahan membuka kedua matanya. Pada saat yang sama, Miaoling juga membuka matanya dan menatap Luo Xiu dengan sedih. Cepatlah kau pergi, hati-hati jangan sampai ditangkap oleh tetua agung itu. Hehe, apa kau mengkhawatirkanku? Luo Xiu berjalan santai ke hadapan Miaoling, mengamati wajahnya yang sempurna dan indah, seolah-olah sedang mengagumi karya seni paling sempurna di dunia. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, jika kau menyerangku, aku tidak akan sungkan padamu. Jika tidak meninggalkan sesuatu, bukankah aku jadi orang yang tidak menepati janji? Sambil berbicara, Luo Xiu mencondongkan kepalanya ke depan. Ujung hidung mereka berdua hampir bersentuhan, ia bisa mencium aroma tubuh dari gadis suci Yuanxi ini. Kau, apa yang mau kau lakukan? Miaoling sedikit panik, karena tubuhnya saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Ah, tiba-tiba, Miaoling menjerit kaget. Lehernya yang lembut seputih giok diisap oleh Luo Xiu. Perasaan geli dan kesemutan seperti aliran listrik menjalari tubuhnya, membuat tubuh indahnya tidak bisa menahan getaran. Sebuah bekas ciuman tertinggal di lehernya yang seputih giok itu. Sudut bibir Luo Xiu menyunggingkan senyum licik, ini adalah hukuman sekaligus hadiah untukmu. Lain kali jika kau masih berani menyerangku, aku tidak akan melepaskanmu semudah ini. Begitu ia selesai berbicara, sosok Luo Xiu perlahan menjadi kabur. Detik berikutnya, ia sudah berada di luar paviliun. Taisang King, kau bajingan. Miaoling menggertakkan giginya karena marah. Namun, Luo Xiu sudah lama pergi jauh, entah kapan mereka akan bertemu lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam paviliun di lembah tempat tinggal gadis suci. Jadi, saat Luo Xiu keluar, orang-orang dari klan Yuanxi di sepanjang jalan masih akan tersenyum dan menyapanya. Di kejauhan, di puncak sebuah gunung yang dipenuhi energi spiritual abadi, seorang pemuda berjubah ungu dengan rambut ungu, yang bernama Zilong, menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya yang dingin menatap tajam ke arah sosok Luo Xiu. Melihat rute yang ia ambil, apa dia mau pergi dari sini? Mata Zilong sedikit menyipit, memancarkan aura jahat dan kejam. Ia membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah lempengan giok dan menghancurkannya. Jauh dari sekte tempat dunia alam rahasia klan Yuanxi berada, terdapat sebuah pegunungan yang gersang. Di sini, jajaran gunung tak berujung, tetapi gundul dan jarang ditumbuhi tanaman. Konon di sini pernah terjadi pertempuran dahsyat antara para ahli tingkat dewa tertinggi, karena itulah tempat ini menjadi tanah gersang. Di puncak sebuah gunung yang retak, seorang pria dengan labu arak tergantung di pinggangnya sedikit mengerutkan kening, kedua matanya memancarkan seberkas cahaya dingin. Sisa-sisa dari klan Taisang, ia mengambil labu araknya dan meminum seteguk, lalu menggantungkannya kembali di pinggang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, tubuhnya yang kekar berdiri kokoh tak tergoyahkan di tengah angin. Meskipun tingkat kultivasinya hanya di alam dewa bumi, tetapi kekuatannya sudah bisa menandingi dewa langit. Membiarkannya hidup pada akhirnya akan menjadi bencana. Sambil bergumam sendiri, ia menatap ke cakrawala di kejauhan. Di ujung cakrawala itu, ada seberkas pancaran cahaya yang mendekat dari jauh, kecepatannya luar biasa tinggi. Dan pancaran cahaya ini, tak lain adalah Luo Xiu yang sedang terbang melintasi angkasa dengan cakram Dao abadi. Saat ini, ia telah terbang selama sekitar 1 jam sejak meninggalkan dunia alam rahasia klan Yuanxi itu. Jika tidak ada halangan, segel yang ia tanamkan di tubuh Miaoling memerlukan waktu 3 jam untuk terlepas. Tetapi, karena Miaoling adalah gadis suci dari klan Yuanxi, ia pasti menguasai beberapa metode rahasia khusus yang seharusnya bisa mempersingkat waktu segel itu, mungkin sekitar 2 jam ia sudah bisa bebas. Oleh karena itu, dalam waktu ini, Luo Xiu harus pergi sejauh mungkin. Nanti, sekalipun tetua agung dari klan Yuanxi itu mengerahkan kekuatan di bawahnya untuk mencarinya, dengan mengandalkan dao perubahan dari dewa perubahan, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Namun, tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba menajam. Ia merasakan seperti ada yang sedang mengintipnya, dan ia pun langsung menatap ke kejauhan. Itu adalah sebuah gunung gersang yang patah. Di puncaknya, sesosok bayangan kekar berdiri dengan angkuh, sedang menatapnya. Kau adalah Taisang King. Pria kekar itu berjalan santai di udara mendekat, dengan labu arak tergantung di pinggangnya, laksana seorang pengembara yang menjadikan 4 lautan sebagai rumahnya. Siapa kau? Luo Xiu menghentikan pancaran cahayanya, berdiri di atas cakram Dao abadi, menatap tajam ke arah orang di hadapannya. Namaku Dongfang Yunseng, kata pria kekar itu dengan angkuh. Mendengar nama ini, sorot mata Luo Xiu menyusut, karena ia teringat pada wanita jalang bernama Dongfang Yunyi itu. Kau berasal dari Gunung Roh Kudus. Benar, kudengar kakak perempuanku menderita kerugian besar di tanganmu. Hari ini karena aku bertemu denganmu,
kau tidak akan bisa lari. Di sini bukanlah tanah terlarang pemakaman tulang. Dongfang Yunseng tersenyum dingin. Sebuah aura yang kuat menyebar dari tubuhnya, ternyata ia adalah seorang ahli tingkat puncak Dewa Langit. Bersambung.